Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat menyimpulkan istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati terlibat perselingkuhan dengan Yosua. Kesimpulan ini mematahkan tudingan Putri bahwa dirinya mendapatkan kekerasan seksual dari Yosua sehingga pemicu kasus pembunuhan. Tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Ferdy Yosua Huta Barat. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadi perhatian publik setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf, sopir Ferdy Sambo. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa menyertakan kesimpulan bahwa istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati, terlibat perselingkuhan dengan Yosua berdasarkan sejumlah fakta persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto, selaku ahli poligraf dalam persidangan, mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Kesimpulan jaksa tersebut melengkapi dugaan rekayasa Sambo dan Putri dalam kasus ini. Kesimpulan ini bisa menjadi senjata bagi jaksa untuk menuntut Sambo maupun Putri dengan hukuman maksimal. Tidak ada suatu bukti yang jelas terkait dengan pelecehan maupun perkosaan. Ini tidak ada bukti sama sekali. Karena di dalam suatu peradilan itu adalah based on evidence. Nggak ada. Nah, saya melihatnya karena suatu kejahatan itu pasti ada motif, ada prediksi awal. Saya melihatnya seperti itu. Prediksi awal, ada hubungan khusus antara Bu PC sama Yosua. Itu prediksi awal. Karena motif yang jelas tidak ada. Dan korban meninggal dunia. Ini yang sebenarnya tidak fair. Tidak fair. Tapi paling tidak dengan adanya bukti itu menjadikan ada suatu motif kehendak. Dalam sejumlah persidangan, Putri tetap berkukuh bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. Bahkan pada persidangan 11 Januari lalu, Putri menangis saat kembali ditanyai hakim soal peristiwa tersebut. Sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan. Bahkan kepada suami saya sendiri saja, saya sebenarnya malu. Karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Tim Liputan Metro TV.